Lebih dari 20 tahun kakek Sarip warga desa Sempalai Tebas menetap di desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi. Kakek berusia 74 tahun ini bermukim di Gubuk Reot dengan kondisi memprihatinkan. Gubuk reot berdinding papan yang dihuni kakek Sarip terlihat hampir roboh. Kondisi atap daun dipenuhi lubang selalu bocor jika hujan. Sehingga kakek Sarip terpaksa harus menumpang di rumah warga sekitar. Kakek Sarip mengungkapkan bahwa dirinya telah bermukim di Gubuk Reot lebih dari 20 tahun. Hidup sebatang kara, kakek Sarip kerap menumpang di rumah warga sekitar jika hujan lebat, apalagi di malam hari. Lama mo nangkin lama ben aku hitung tahun bang. Ada ke 20 tahun. Mau lebih ko ase. Diam di situ ya. Oh, Dan di situ. nah aku jam bahan situ, ya aku malam sama orang. Aku Jadi tinggal. rumah tuh rumah siapa ya? Hah? Yang rumah tuh rumah siapa ya? Ya, asumnya abang angkat. Rumah kan. Oh, Tidurnya dan situ. dan. Jadi waktu situ siang ke hari atau malam nang pagi hari Itu tolen. ya punya bahaya di sinun. Kepala Desa Sempalai Tebas Bastian mengaku prihatin dengan kondisi kakek Sarip, pernah mengajukan bantuan bedah rumah, namun syarat yang diajukan pemerintah tidak bisa terpenuhi untuk mendapatkan program tersebut. Melihat kondisi Gubuk Reot kakek Sarip yang memprihatinkan, warga setempat akan berusaha memberikan bantuan swadaya bagi kakek 74 tahun sehingga bisa layak huni. Beliau termasuk salah satu seorang mu'alaf yang diam dengan sendirinya atau sendiri-sendiri secara pribadi, tidak ada anak, tidak ada istri, dan termasuk keluarga yang kurang mampu. Dan beliau sudah berumur ataupun telah usia lanjut, 74. kurang lebih umurnya 74 tahun. Namun sekarang beliau selaku warga desa Sempalai Kecamatan Tebas, tapi berdomisili sekarang di wilayah desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi. Namun itu tidak jadi masalah bagi kita. Namun untuk saat sekarang, ketidakmampuan beliau itu terutama di bidang ekonomi dan sandang ataupun papan, terutama di perumahan. Untuk sementara bantuan-bantuan pemerintah yang telah kita berikan, pertama salah satunya beliau adalah peserta PKH lansia. Kedua, kemudian mendapat bantuan sembako untuk makanan tiap bulannya. Kemudian juga bantuan dari desa, terutama bantuan-bantuan sosial lain selalu kita berikan dan selalu terfokus kepada beliau. Dan juga bantuan-bantuan lain, misal dari yayasan-yayasan lain per bulan juga ada, terutama yang dikelola oleh warga desa Sempalai. Banyak bantuan-bantuan sosial, makanan dan lain sebagainya itu diberikan kepada beliau. Kalau untuk jenis makan-makanan, saya rasa alhamdulillah lah, beliau itu sudah cukup lumayan lah untuk kehidupannya. Di sisi lain kita melihat keadaan rumah beliau memang saya rasa sangat riskan, kemudian sangat harus bisa kita bantu sih sebenarnya, melihat keadaan yang demikian. Karena apa? Kemarin pernah kita mengusulkan untuk bedah rumah kepada beliau, namun di sisi lain syarat-syarat pemerintah diberikan yang kepada kita, terutama pertama status tanah itu harus ada. Namun beliau karena status tanahnya tidak ada, sekarang pun numpang di desa lain, jadi kita susah untuk pengusulannya. Kemarin pernah kita usulkan bias artinya tereliminasi, jadi tidak dapat. Jadi mudah-mudahan sekarang ini kita berusaha secara swadaya lah. Bagaimana kita berusaha swadaya warga untuk bantu beliau, bagaimana bahwa beliau tuh bisa tinggal atau rumah yang layak lah untuk beliau. Ketua BPD Sempalai Tebas Solehan menyampaikan bantuan yang telah diberikan kepada kakek Sarip, termasuk bantuan PKH dan bantuan dari yayasan. Beliau juga sering menerima bantuan dari yayasan Teratai, Desa Sempalai Kecamatan Tebas. Iya.
Kalau untuk Pak Sarip, sebelum beliau itu ditetapkan sebagai penerima manfaat dari pemerintah, yaitu PKH, beliau dulu udah difasilitasi juga oleh desa. Jadi dan saat itu beliau udah mendapatkan bantuan pemerintah yang merupakan baksos yang namanya PKH. CSM TV Madah Kanye.